Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ruang virtual ini. Saya akan mengajak kita untuk bermenung bersama, mendalami sebuah tema, yaitu persekutuan. Nah, supaya pendalaman kita terarah, seperti biasa saya akan membagikan slide. Ya. Semoga iya. Sudah masuk ya, Bu Vero? Oke. Semoga. Baik. Ini dia, persekutuan. Beberapa gagasan yang akan kita renungkan, ini dia beberapa di antaranya. Pertama, nanti kita lihat sebuah pengantar singkat tentang beberapa kekeliruan yang biasa dilakukan atau yang biasa kalau kita mendengar kata persekutuan itu seringkali kita keliru mengartikannya. Maka berikutnya nanti kita akan lihat tentang apa itu persekutuan, lalu persekutuan yang sejati, apa bedanya dengan persekutuan yang palsu. Nah, lalu kita akan merenungkan bagaimana buah-buah dari persekutuan itu nanti dengan beberapa catatan kesimpulan. Seperti biasa, saya selalu menyampaikan sumber bacaan saya ketika menyampaikan permenungan seperti ini. Pertama-tama tentu kitab suci dan juga ini satu buku favorit saya yang ditulis oleh Rick Warren. The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuannya. Nah, ini beberapa bagian yang akan kita renungkan. Kita lihat yang pertama. Ini sebuah kutipan dari tulisan Rasul Paulus. Kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kamu dipilih untuk hidup bersama di dalam damai sejahtera. Jadi setiap kita melalui pembaptisan itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kita dipilih untuk hidup bersama di dalam damai sejahtera. Beberapa kata kunci sudah ada di dalam ayat ini yang memberi gagasan, memberi arti, memberi makna bagi kata persekutuan itu sendiri. Nah, ini dia. Lalu kerap banyak orang itu memiliki anggapan yang keliru tentang persekutuan. Kerap persekutuan itu diartikan sebagai sebuah obrolan biasa ketika orang misalnya bertemu, itu berkumpul. Atau ketika orang bersosialisasi. Atau orang kerap mengartikan persekutuan itu sebagai kegiatan makan bersama. Atau arisan bersama maupun kegembiraan yang dilakukan bersama. Kegembiraan bersama. Ini beberapa anggapan yang sebetulnya belum menyentuh inti terdalam dari makna persekutuan itu. Dan juga ternyata persekutuan itu bukan sekadar doa bersama. Bukan sekadar mengkhususkan waktu untuk berkumpul, untuk berdoa bersama. Atau berziarah bersama. Ternyata lebih dalam dari itu. Persekutuan. Nah, kalau begitu, apa arti dari persekutuan itu? Pertama-tama, kata kuncinya adalah ini. Menjalani kehidupan bersama-sama. Jadi lebih dari sekedar karena kecocokan peristiwa, atau kesamaan waktu, atau kebetulan dalam momen. Tetapi secara bersama-sama menjalani kehidupan. Ini yang disebut persekutuan. Maka kita ingat yang sekarang seringkali diungkapkan secara khusus dalam tema APP Keuskupan Agung Medan ini, yaitu tentang persekutuan gereja sebagai persekutuan umat beriman. Kata yang disinonimkan ini adalah sinode, yang belakangan kerap disuarakan oleh Paus Fransiskus. Sinode itu sinonim dengan persekutuan. Sin dari bahasa Yunani, bahasa Latin. Sin bersama, hodos jalan, berjalan bersama. Berjalan bersama. Menjalani kehidupan bersama-sama. Sama-sama berjalan dalam iman.
dalam persekutuan, dalam komunitas gereja. Inilah yang disebut persekutuan. Ini beberapa penggambaran idealnya. Lalu persekutuan itu juga adalah ketika kita mengasihi dengan tidak mementingkan diri. Itulah juga sebuah persekutuan. Dan ketika kita berbagi pengalaman dengan jujur dan praktis, konkret, itu juga adalah persekutuan. Dan ketika kita memberi dengan berkorban, saling memaafkan dan penuh simpati, inilah inti dari persekutuan yang sudah kita hidupi sebetulnya. Inilah yang dirumuskan oleh kitab Mazmur 133 ini. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini para saudara saya dalam OCD ini. Ini komunitas di Bajawa. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini juga mengandung inti dari persekutuan itu dari ungkapan ini. Masuk. Nah, namun kita juga perlu merenungkan bahwa kuantitas, kalau bicara tentang persekutuan itu, kuantitas itu juga berjalan seiring dengan kualitas. Maka lebih kecil lebih baik. Apa maksud ini? Jadi tentang persekutuan itu, ukuran itu amat berpengaruh. Ukuran itu amat berpengaruh. Jadi lebih kecil sebuah kelompok yang bersekutu itu, persekutuan itu akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Oke. Nih. Jadi kita itu bisa menyembah dengan suatu kerumunan orang, tetapi kita tidak bisa bersekutu dengan sekerumunan orang. Apa artinya? Nah, kita bisa hadir misa setiap hari Minggu di gereja, dalam kerumunan banyak orang. Kita bisa berdoa, kita bisa berliturgi dalam keadaan seperti itu. Tetapi kita tidak dapat membentuk persekutuan dalam sekerumunan orang. Karena kita kehilangan koneksi, kita kehilangan hubungan yang intens dengan pribadi-pribadi lain. Itu maksudnya. Nah, lalu, dan biasanya jika suatu kelompok atau komunitas itu lebih besar dari 10 orang, maka pasti beberapa orang akan berhenti ambil bagian atau biasanya jarang mendapat bagian. Dan akan ada orang yang paling diam dan beberapa orang yang akan sangat mendominasi kelompok itu. Ini gambaran umum yang terjadi dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam kelompok-kelompok. Jadi semakin kecil anggotanya, semakin baik. Ini ada dasarnya dalam tradisi kita, dalam tradisi gereja. Jadi Tuhan Yesus itu pertama-tama pelayanannya itu dalam konteks sebuah kelompok yang kecil, yaitu kelompok para murid. Kita pasti ingat dalam bagian Injil itu. Pertama-tama ada sekelompok orang yang mengikuti Tuhan. Lalu mengerucut menjadi 70 orang saja. Lalu menjadi 12 rasul. Itu kelompok terdekat yang Tuhan Yesus jadikan sarana untuk melayani. Jadi ketika Yesus memulai karya pelayanan itu, dimulai dengan sebuah kelompok kecil para murid ini. Nah, jadi Tuhan Yesus memilih 12 rasul agar setiap orang bisa mengambil bagian dalam karya pelayanannya itu secara efektif. Ya. Jadi tidak ada anggota yang hanya ikut arus, yang hanya bersembunyi atau hanya menikmati apa yang menjadi karya pelayanan orang lain. Ini konteksnya. Begitupun misalnya dalam Reformasi Karmel, Santa Teresa Avila itu memulai biara pertama untuk para suster-suster OCD itu
Mulai dengan anggota yang sedikit. Sampai sepasang batas. Maksimum hanya 13 orang. Ini punya tujuan. Teresa mengimajinasikan bahwa komunitas itu semacam sebuah sekolah yang Tuhan Yesus dirikan. Itu 12 rasul dengan Yesus sendiri sebagai gurunya. Atau, jadi persekutuan sejati itu biasanya berlangsung bukan dalam perkumpulan yang besar. Jadi kita pelan-pelan melihat apa esensi dari persekutuan itu. Jadi bukan persekutuan sejati itu tidak dapat berlangsung atau tidak dapat dihasilkan dari sebuah kerumunan orang. Tetapi dari satu interaksi yang intens dengan sekelompok kecil orang. Ini dia. Nah, saya mau menyampaikan sebuah analogi demikian. Jadi gereja ini sebagai sebuah perkumpulan besar, betul kita memiliki begitu banyak anggota. Gereja itu ibarat sebuah kapal besar. Tetapi kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas dalam gereja itu ibarat skoci-skoci penyelamat yang melekat di kapal itu. Skoci-skoci penyelamat yang melekat pada kapal itu. Sekiranya komunitas kita ini juga menjadi seperti skoci penyelamat itu. Menjadi seperti skoci penyelamat itu. Penyelamat bagi siapa? Bagi mereka yang tidak tahu di mana mereka harus menemukan komunitas. Atau di mana mereka menemukan kapalnya. Sekarang ternyata banyak orang yang tidak menjadi bagian dari gereja manapun. Nah, saya mau menunjukkan nanti betapa pentingnya kita sebagai orang Katolik itu menjadi bagian dari komunitas-komunitas gereja. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu tingkat paroki. Jadi ingat, nah ini. Jadi ingat yang ini, poin ini menjadi kata kunci atau menjadi konsekuensi dari gagasan yang lebih ideal tadi yang di awal kita renungkan. Jika Anda Katolik, maka Anda harus melekat pada kelompok beriman yang lebih kecil. Itu dimulai dari keluarga, dari komunitas umat basis, lingkungan, stasi, dan paroki. Sehingga agak sedikit tidak lazim kalau kita dengar seorang itu mengaku Katolik, ketika ditanya, Bapak atau Ibu warga paroki mana atau umat paroki mana? Wah, tidak tahu pastor, tidak tahu diakon. Nah, inilah kacamnya. Artinya dari segi ini saja, hakikatnya seorang Katolik yang bersekutu itu, dia hanya harus punya komunitas yang konkret yang di mana dia bergabung. Dia harus menjadi bagian dari satu lingkungan umat beriman, satu komunitas umat beriman di mana dia tinggal. Nah, gitu. Betul bahwa ketika kita merayakan perayaan Ekaristi dalam tradisi Katolik, kita masuk ke gereja Katolik mana saja, kita mengikuti misa yang sama. Tetapi sebagai bentuk praktis dari hidup kita sebagai umat beriman yang bersekutu itu, kita harus menjadi bagian dari paroki tertentu, dari stasi tertentu, dari lingkungan tertentu. Ini. Karena apa? Ini yang juga disampaikan penginjil Matius. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi setiap perkumpulan persekutuan yang kita bangun, yang kita usahakan, itu sebetulnya kita juga sedang mengusahakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Dan ternyata kita tidak dapat bersekutu hanya dengan diri kita saja. Dengan diri kita sendiri, tidak bisa. Tapi kita butuh orang lain untuk membangun persekutuan. Ini. Lalu kita melihat, ternyata ada persekutuan yang sejati, yang sesungguhnya, dan juga ada persekutuan yang semu, yang palsu. Apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Jadi persekutuan yang sejati itu
adalah tindakan berbagi pengalaman secara sungguh-sungguh dari hati ke hati. Ketika kita sudah mulai membagikan pengalaman kita secara sungguh, berbagi bukan hanya sukacita, tetapi juga duka cita dan pergumulan secara sungguh-sungguh, kita sedang menghidupi suatu persekutuan yang sejati. Ketika orang bersikap jujur mengenai siapa mereka dan apa yang terjadi dalam kehidupannya, maka di sana ada persekutuan yang sejati yang sedang dibentuk. Ketika kita menceritakan luka-luka hati kita kepada orang lain, mulai menyatakan perasaan-perasaan mereka, mengakui kegagalan-kegagalan dalam persekutuan itu, mengungkapkan kebimbangan, mengakui kelemahan yang ada dalam diri, maupun memohon bantuan serta doa dari sesama kita dalam satu komunitas ini. Kita sedang menghidupi satu persekutuan yang sejati. Gereja ini amat kaya, begitu banyak kelompok-kelompok kategorial yang menjadi seperti apa? Seperti skoci-skoci penyelamat tadi. Yang pada akhirnya membawa orang kepada persekutuan gereja yang lebih luas lagi secara lebih baik dan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita punya dasar penghayatan dalam satu kelompok, satu komunitas yang lebih kecil, maka kita akan menjadi anggota gereja yang sungguh-sungguh. Menjadi bagian dari gereja yang hidup dalam komunitas-komunitas biara begitu. Dalam komunitas-komunitas keluarga atau dalam komunitas seperti LPF. Ini adalah bagian dari usaha untuk membangun persekutuan yang sejati. Lalu bagaimana dengan persekutuan yang palsu? Ternyata ada juga. Ya. Secara sederhana kebalikan dari yang sejati sebetulnya. Itu yang palsu. Jadi ketika tidak ada kejujuran dan kerendahan hati dalam sebuah relasi, dalam komunitas, kita sedang membentuk persekutuan yang palsu. Ada kepura-puraan, sandiwara, bahkan kesopanan palsu. Dan percakapan-percakapan yang dangkal. Nah, ya mungkin ini agak sedikit keras, tetapi kerap ini juga terjadi dalam persekutuan yang mungkin kita usahakan, kita bangun. Kalau muncul tanda-tanda semacam ini, kita tidak sedang menghidupi suatu persekutuan yang semestinya, persekutuan yang sejati, tapi kita sedang bersembunyi di balik yang kita sebut persekutuan, tetapi bukan persekutuan yang sejati. Ketika orang-orang memakai topeng dan bertindak seolah-olah segala sesuatu menyenangkan dalam kehidupannya. Ini juga dia menghidupi persekutuan yang palsu. Hanya mau berusaha menampilkan yang terbaik saja. Tapi menyembunyikan pergumulannya. Dia tidak sedang membantu persekutuan. Dalam skala yang lebih konkret lagi, misalnya dalam keluarga. Antara bapak dan mama. Antara seorang istri dan suami. Orang tua dan anak-anak. Ketika kita hanya berusaha untuk menyenangkan satu sama lain saja, tanpa mau terbuka bahwa kita memiliki pergumulan yang butuh dibantu, kita tidak sedang membentuk persekutuan dalam keluarga yang sejati. Sampai kapan kita bisa menyenangkan orang? Ternyata, bahkan dengan hal yang baik pun, kita tidak selalu bisa menyenangkan orang lain. Ini pun berlaku sama. Jadi sikap-sikap seperti ini justru menunjukkan kematian dari persekutuan yang sejati. Tadi ada kepura-puraan, kesopanan palsu, percakapan yang dangkal tadi, tiadanya kejujuran dan kerendahan hati. Itulah sikap-sikap yang membuat kita justru mematikan persekutuan yang sejati. Lalu, jadi hanya bila kita terbuka tentang kehidupan kita, barulah kita mengalami persekutuan yang sejati itu. Kita ingat bahwa ternyata ketidaksempurnaan itulah yang membentuk komunitas. Kelemahanlah yang membentuk persekutuan. Keterbatasanlah yang menimbulkan kebergantungan kita terhadap orang lain. Ternyata ketidaksempurnaan, kelemahan, keterbatasan itu juga dibutuhkan. Jadi kita ingat, biasanya kalau dalam sebuah komunitas,
Semakin kita menampilkan diri kita yang terbatas, semakin mudah untuk kita menjadi bagian dari komunitas. Tapi semakin kita hanya menampilkan keunggulan, justru hanya apa yang terjadi? Hanya persaingan yang timbul di sana. Jadi, kelebihan bisa menimbulkan persaingan, tapi kekurangan, keterbatasan bisa membentuk komunitas. Lalu berikut kita merenungkan apa yang menjadi buah-buah konkret dari persekutuan itu. Buah konkret. Nanti kita akan melihat 3 hal. Pertama, buahnya orang mengalami kebersamaan. Lalu juga orang mengalami simpati. Dan orang mendapat belas kasihan. Buah-buah dari persekutuan. Kita akan renungkan satu persatu secara singkat dan praktis. Buah yang pertama lah mengalami kebersamaan. Jadi kebersamaan itu tadi seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa kebersamaan adalah inti dari persekutuan itu. Artinya dalam kebersamaan itu kita membangun hubungan timbal balik, saling berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Kalau ada tanda-tanda ini, kalau kita sudah mengalami buahnya secara konkret, itu persekutuan yang sejati itu sudah memang kita sungguh-sungguh hidup. Entah dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok, dalam komunitas yang mana kita menjadi bagian darinya, atau dalam gereja-gereja kita. Rasul Paulus menulis dengan indah begini. Aku ingin agar kita saling menolong dengan iman yang kita miliki. Imanmu akan menolongku, dan imanku akan menolong. Dan saling menolong seperti ini, baik dalam iman maupun dalam hal-hal yang praktis, hanya terjadi kalau kita menjadi bagian dalam satu kebersamaan, dalam persekutuan dengan orang lain. Jadi ternyata iman saya, iman ibu bapak tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tapi juga itu bisa menjadi penolong untuk iman orang lain. Begitupun dengan iman orang, kedewasaan orang dalam kerohanian, itu menjadi berkat, menjadi rahmat juga untuk kita-kita ini. Ini nasihat yang sangat baik dari Rasul Paulus. Bahwa aku ingin agar kita saling menolong dengan iman yang kita miliki. Tidak hanya dengan hal-hal konkret yang kita miliki, tapi juga dengan kekayaan rohani yang kita miliki, kita bisa dapat saling menolong. Dan ini hanya terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengalami kebersamaan. Jadi iman kita bertumbuh bila orang lain berjalan bersama kita dan memberi kita dorongan. Memberi kita dorongan. Ini juga salah satu manfaat lain dengan kita menjadi bagian dari salah satu komunitas. Ketika kita memasukkan diri kita dalam kelompok-kelompok kategorial gereja, itu secara tidak langsung ketika kita bergabung, kita datang mau memohon bantuan dari orang lain supaya kita sama-sama maju, sama-sama bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita tidak menjadi anggota karena kita sudah sangat maju, tidak. Justru karena kita ingin maju, kita ingin bertumbuh, kita ingin berkembang. Dan dalam komunitas-komunitas seperti itulah baru kita saling menolong, saling mendorong, saling membantu. Lalu buah yang kedua, dalam persekutuan orang mengalami simpati. Jadi simpati itu bukan sekedar memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat, bantuan instan yang kadang hanya basa-basi saja terhadap satu kemalangan yang orang lain alami. Bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi simpati yang dihasilkan dari sebuah persekutuan sejati itu adalah ketika kita sungguh-sungguh masuk dan turut merasakan penderitaan orang lain. Itu simpati yang sesungguhnya. Jadi 2 kebutuhan dasar yang manusia itu yang pertama, kebutuhan untuk dipahami, untuk dimengerti, dan kebutuhan agar diterima. Dengan kita bersimpati,
maka kita membantu orang-orang yang mana kita bersimpati dengannya itu memenuhi dua kebutuhan dasar mereka. Itu kebutuhan untuk bisa dipahami. Ketika kita membuka diri untuk bersimpati terhadap orang, berarti kita memenuhi kebutuhan orang itu supaya bisa dipahami perasaan-perasaan, supaya bisa diterima perasaan dan pengalaman-pengalaman. Itulah buah dari simpati. Jadi dengan menerima dan memahami perasaan-perasaan seseorang, kita sedang membangun persekutuan. Kalau kita mulai duduk dan mendengar orang punya curhat, pergumulan-pergumulan dia mulai ceritakan, lalu kita berusaha menerima dan memahami apa yang dia rasakan, kita sedang membangun persekutuan yang sejati. Itulah yang Rasul Paulus tulis. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia bab 6 ayat 2. Bertolong-tolong menanggung beban itu tidak hanya secara material. Tidak hanya sesuatu yang kita beri secara fisik. Tidak. Tetapi waktu, telinga, hati, perasaan kita itu kadang-kadang menjadi satu pemberian yang jauh lebih bernilai dari sekedar sesuatu yang bisa dinilai dengan rupiah. Ini simpati yang kita berikan. Ini satu kekayaan yang sekali kita beri, kita tidak bisa menarik kembali. Karena kalau kita pinjamkan uang kan pasti biasanya kembali. Bahkan kembalinya dengan bunganya lagi. Tapi ketika memberi perhatian, memberi simpati kita kepada orang, memberi waktu pada orang yang membutuhkan, pemberian itu tidak dapat kita tarik kembali. Tapi suatu pemberian yang memang bernilai sungguh-sungguh. Dan buah persekutuan yang ketiga adalah memperoleh belas kasihan. Jadi persekutuan itu, dalam persekutuan ada tempat untuk kasih karunia dan belas kasihan atau pengampunan. Orang yang sungguh-sungguh bersekutu itu memiliki kasih dan belas kasihan terhadap sesamanya. Dia memiliki cukup kerendahan hati dan kesabaran. Dengan kerendahan hati dia bisa menerima kekurangan dirinya. Dengan kesabaran dia bisa menerima bahwa orang lain pun punya kekurangan. Dia bisa menerima kekurangan orang lain kalau dia memiliki kesabaran. Nah, dan kalau orang memiliki belas kasihan, maka kesalahan-kesalahan yang dimiliki orang lain itu tidak mudah untuk dicari-cari lagi, diungkit-ungkit lagi, tetapi dihapuskan dengan segera. Dalam persekutuan, belas kasihan itu menang atas keadilan. Apa bedanya? Belas kasihan itu dia tidak memperhitungkan seberapa bersalahnya orang itu. Tetapi dia fokus untuk memperbaiki relasi. Tetapi keadilan kadang menuntut apa yang kita alami supaya orang juga alami. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan dalam persekutuan sejati, belas kasihan itu selalu lebih besar dan bahkan menang atas keadilan. Jadi kita semua membutuhkan belas kasihan karena kita pasti akan tersandung dan jatuh serta membutuhkan pertolongan. Bagian ini sama mengajak kita untuk merefleksikan bahwa ketika kita bermurah hati terhadap kesalahan orang, ini sebagai peringatan atau sebagai cara kita untuk waspada bahwa pada saatnya kita pun akan jatuh juga dan kita pasti mengharapkan pintu maaf dari orang lain. Di sini. Jadi kita perlu saling memberikan belas kasihan dan pengampunan, tetapi juga bersedia menerimanya dari orang lain. Ini dua arah.
Selain kita harus memiliki kerelaan hati untuk memberikan pengampunan, memberikan belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, tapi juga kita harus juga bersedia menerimanya dari orang lain. Artinya apa? Kita juga harus bersedia untuk memohon maaf. Jadi tidak hanya kita dituntut untuk bisa memaafkan, tetapi juga kita memiliki kerendahan hati untuk memohon maaf, memohon ampun untuk suatu kesalahan yang kita lakukan. Di sini. Rasul Paulus menulis juga demikian dalam 2 Korintus. Ketika ada yang berbuat dosa, hendaknya kamu mengampuni dan menguatkannya, sehingga dia tidak menyerah dalam keputusasaan. Ibu Bapak, memang sangat mudah dari pengalaman kita, saya yakin juga sepakat. Sangat mudah untuk kita semakin menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Orang itu sudah jatuh dalam kesalahan, kita timpakan dengan tangga lagi. Waduh. Yang seharusnya kita berikan dukungan dengan ampunan, dengan maaf. Yang seharusnya kita berikan. Tetapi mungkin dalam saat tertentu, justru kita menghendaki sesuatu yang buruk, supaya semakin menimpa dia. Kita bisa bayangkan, akan semakin putus asanya orang semacam ini. Ini mungkin maksud sederhana dari yang dimaksudkan oleh Santo Paulus. Jadi ketika ada yang berbuat dosa, mari kita ampuni. Kita kuatkan dia. Sehingga dia menjadi tidak mudah menyerah dalam keputusasaan. Kita tahu pasti dalam hati kecilnya, dia juga berjuang untuk kembali menjadi orang yang menjadi pribadi yang baik. Tetapi kita tidak tahu seberapa besar pergumulan yang dia hadapi. Jangan sampai kita menjadi salah satu penghambat, salah satu perintang untuk dia kembali ke jalan yang seharusnya. Bisa jadi dalam keseharian kita, ini sangat konkret. Dalam keseharian. Mengapa kita harus mengampuni dan harus menguatkan orang yang jatuh? Karena kita adalah juga orang-orang berdosa yang tidak sempurna. Pada saatnya kita pun butuh penguatan, butuh pengampunan dari orang lain sekali lagi. Nah, ini hanya terjadi kalau kita memiliki persekutuan tadi. Kalau kita memiliki interaksi, relasi dengan orang lain secara seharusnya. Jadi kita pasti pernah saling melukai bila kita bersama-sama untuk waktu yang cukup lama. Bayangkan, misalnya dalam keluarga, ibu dan bapak itu hidup bersama dalam waktu yang lama. Entah sengaja maupun tidak sengaja, kerap kali kita pasti saling melukai. Dalam kebersamaan pasti ada gesekan. Itulah mengapa diharapkan obat untuk memulihkan kebersamaan itu, memulihkan persekutuan tadi adalah pengampunan dan belas kasih. Jadi dibutuhkan banyak belas kasihan dan pengampunan untuk menciptakan dan memelihara suatu persekutuan, suatu hubungan, suatu relasi, suatu komunitas. Kalau ditanya apa resep paling baik supaya sebuah komunitas itu langgeng, supaya sebuah hubungan itu awet, pasti kita akan dengar nasihat yang sama. Perbanyaklah pengampunan dan belas kasihan. Sampai seberapa banyak? Sebanyak kesalahan yang harus diampuni. Sebesar kesalahan yang dilakukan. Sebesar itu juga lah belas kasih dan pengampunan yang harusnya kita usahakan. Ini dia. Lalu sebuah catatan penutup sebagai kesimpulan. Saya ingin menampilkan ada perbedaan yang sangat mendasar antara pengampunan dan kepercayaan. Sebagai buah dari persekutuan tadi kan kita diajak untuk mengampuni. Tetapi ternyata ada perbedaan antara pengampunan dan kepercayaan. Kita lihat. Nah ini. Jadi perbedaan pengampunan dan kepercayaan.
Pengampunan itu berkaitan dengan masa lalu. Sesuatu yang harus kita lepaskan. Oke, sepakat ya? Pengampunan adalah melepaskan masa lalu. Tetapi kepercayaan berkaitan dengan perilaku masa depan. Kita mengampuni untuk suatu hal yang sudah terjadi di waktu yang sudah lalu. Tetapi kepercayaan berkaitan dengan komitmen kita terhadap suatu hubungan, terhadap sebuah relasi dalam waktu yang akan datang. Biasanya di hadapan satu kesalahan, kita diuji dalam dua hal ini. Apakah kita bisa mengampuni dan bisa mempercayakan lagi orang-orang itu atau tidak. Nah, lalu pengampunan harus dilakukan segera. Entah seseorang itu memintanya atau tidak. Harus segera kita lakukan. Entah orang itu minta maaf atau tidak. Karena pertama-tama bantuan dari pengampunan yang kita lakukan adalah bantuan terhadap diri kita sendiri. Membebaskan diri kita dari dendam. Dari perasaan selalu memikirkan orang itu, padahal dia sudah enak-enak di sana, pikirkan lagi hal yang lain. Sementara kita masih terbebani dengan hal yang mungkin dia lakukan, tetapi dia tidak lagi mengingat. Jadi pengampunan harus dilakukan segera, entah seseorang memintanya atau tidak. Sementara kepercayaan itu biasanya harus dibangun kembali bersama waktu. Kepercayaan membutuhkan catatan kinerja, membutuhkan pembuktian. Apakah orang ini bisa untuk kita percaya lagi atau tidak? Sehingga sekarang Ibu Bapak kita tidak perlu khawatir kalau mungkin kita menjadi semakin sulit untuk percaya dengan orang tertentu. Tidak apa-apa, itu wajar. Karena kepercayaan perlu dibangun kembali bersama waktu. Tetapi kita diminta untuk segera mengampuni. Pengampunan tidak bisa ditunda. Tetapi kepercayaan kita bisa harus membutuhkan bukti tambahan. Apakah orang itu layak untuk kembali dipercaya atau tidak? Tetapi dia layak untuk diampuni. Meskipun untuk kita mempercaya kembali sulit. Dan dibutuhkan catatan kinerja. Dibutuhkan bukti lain bahwa dia memang benar-benar bisa untuk kembali dipercaya. Jadi, jika seseorang melukai Anda berulang-ulang, Anda diperintahkan Allah untuk mengampuninya segera, bukan untuk segera mempercayainya lagi. Nah, beda ya, dua hal yang berbeda. Kita diminta Tuhan untuk segera mengampuni, tetapi tidak diminta untuk mempercayainya lagi segera. Loh, bukankah sama saja diakon? Karena kalau kita tidak bisa mempercayai orang, berarti kita belum memaafkan dia dong. No, beda. Kita bisa saja memaafkan orang itu, tetapi untuk percaya, kita butuh yang tadi. Kepercayaan dibangun kembali bersama waktu. Butuh waktu. Jadi kita tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka melukai hati kita. Itu maksudnya. Kenapa kita tidak boleh segera mempercayai orang yang terang-terangan berulang kali menyakiti kita? Supaya apa? Supaya kita terlindungi dari perasaan terluka karena hal yang sama tadi. Oleh orang yang sama. Tetapi kita diminta untuk mengampuni segera. Tanpa harus mempercayainya segera. Jadi mereka harus membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka telah berubah bersama waktu. Barulah kepercayaan itu kita berikan lagi. Pengampunan tadi harus segera kita lakukan. Tetapi kepercayaan bisa kita berikan lagi. Kalau orang itu membuktikan bahwa dia telah berubah bersama waktu. Sekiranya waktu yang merubah dia. Ini. Memang dukanya menjadi orang Kristiani kadang begini ya. Kita diminta untuk mengampuni, memiliki kasih yang besar. Tetapi kerap kali
justru kita dilukai dengan cara yang sama, tapi kita dituntut untuk mengampuni dengan cara yang sama juga. Ya, begitulah perjuangan kita. Semoga ini tidak mengecilkan harapan Ibu Bapak sekalian. Dan pada akhirnya, persekutuan yang sejati itu adalah inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Tidak ada kekristenan tanpa persekutuan. Karena lebih dari 2000 tahun yang silam, orang-orang Kristen selalu berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk bersekutu. Inilah yang sekarang kita sebut sebagai gereja. Katolik sebagai gereja universal. Tetapi tiap keuskupan kita sebut sebagai gereja-gereja lokal. Dan bagian-bagian paling kecil lagi dari gereja lokal itu adalah paroki-paroki. Di bawahnya ada komunitas yang lebih kecil lagi, ada stasi, lingkungan, ada komunitas umat basis, ada kelompok-kelompok kategorial, ada juga komunitas keluarga. Inilah kekristenan. Kita tidak dapat menyebut diri kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak menjadi anggota dari salah satu komunitas gereja. Tidak bisa, Ibu Bapak. Apalagi kalau kita menyebut diri sebagai orang Katolik. Harus semakin jelas menjadi bagian dari paroki mana kita. Untuk apa? Supaya komitmen kita sebagai pengikut Kristus itu tetap terpelihara dengan baik. Jadi saat ini, secara konkret, persekutuan yang kita usahakan itu bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas kita, dalam lingkungan stasi dan gereja-gereja paroki kita. Inilah persekutuan yang sejati yang bisa kita usahakan, yang bisa kita hidupi. Itu saja yang bisa saya bagikan dalam permenungan ini. Terima kasih telah cukup bersabar. Sekian. Dan terakhir saya memperkenalkan sekali lagi, kalau kita mau menambah refleksi kita berkaitan dengan tema-tema yang biasa bagikan, semuanya ada dalam buku ini. Kebetulan stok masih ada, boleh dipesan melalui penerbit Canisius setelah jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Vero sebagai moderator. Selamat malam.